Jangan update itu leher ke bawah, pakaiannya bling-bling luar biasa tapi otaknya kosong. Saya dengan sadar diri saya flexing dan saya kemudian datang berkonseling dengan Dr. Aimee. Apa yang Anda lakukan pada saya treatmentnya? Buanglah masalah pada pakarnya bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM. Jadi sekarang tuh ya dok ya, banyak orang-orang kaya yang baru. Dr. Aimee ini orang kaya loh mestinya ya. Enggak, aku orang biasa. Coba kameranya bisa sorot, nah ini ya. Ya sayang sih minumannya kurang mahal. Itu mutiaranya berapa ya? Nggak di expose gitu kan. Perawatan wajahnya itu berapa gitu kan. Tujuannya kan apa ya? Ini kaya, nggak takut pajak loh biasanya. Oh, karena saya taat bayar pajak. Nggak taat Jadi pajak. saya tidak takut. Enggak, saya pikir orang-orang yang macak ya, maksudnya tampil seperti orang kaya walaupun bukan kaya gitu ya. Crazy rich, yang seperti dibilang ya crazy sih iya, rich tapi enggak. Itu apa ya, mereka tampil begitu dengan tujuan malah untuk ngumpulin duit gitu, cari uang dari situ sih memang gitu. Nah itu fenomena seperti apa ya dok di mata psikiater seperti Anda gitu. Itu jelas-jelas menurut saya sih gangguan sih. Ya, gangguan ya, apa ya, kayak cari sebuah penerimaan, tapi penerimaan ya enggak juga ya, itu kan dibuat mata pencaharian gitu loh, ya memang cari uangnya di situ. Gimana dok? Menurut saya tidak semua orang sih, itu kan namanya flexing ya. Iya. Ketika seseorang Flexing itu yang dulu 031 murah itu ya. Oh iya ya. Ya nggak alami ya waktu itu. Telkom flexing. Lanjut. Flexing itu kalau lentur kok. Itu flexing. Fleksibel kalau itu. Ini belum guyonan ya. Saya dituduh selalu memotong pembicaraannya Dr. Aimee. Dia sendiri senang dipotong. Lanjut. Flexing itu apa? Ya, jadi flexing itu ketika seseorang mempertontonkan kekayaan ya dengan tujuan mungkin untuk menarik perhatian orang. Jadi kalau saya sih, menurut saya tidak setuju bahwa flexing itu hanya selalu untuk mencari uang. Belum tentu, karena belum tentu. Ada juga orang yang suka mempertontonkan kekayaan, kemewahan itu untuk menaikkan self esteemnya dia atau menaikkan citra dirinya dia. Sehingga pada beberapa orang yang seperti itu sebenarnya dia mengkaitkan nilai value dirinya kepada hal-hal yang berbau dengan duniawi. Oh, bisa ada kaitannya nggak bahwa orang seperti ini dulunya itu direndahkan gitu? Bisa jadi. Makanya biasanya kalau orangnya benar-benar kaya, mereka nggak harus mempertontonkan kekayaannya. Betul. Kalau nggak percaya coba ya, pemirsa YouTube ini, Anda kalau di Surabaya itu ke Pasar Atom. Banyak ya susu ai pakai celana pendek. Halah, cuman berapa sih celana pendeknya dan bajunya, kaosnya itu kadang-kadang kumel. Duitnya keresekan itu banyak dok. Bukan lagi banyak ya, banyak kalau orang Jawa bilang. Kan nggak menampilkan gitu dirinya kalau kayak orang kaya. Ya. Kayak Mark Zuckerberg kan dia juga bajunya cuman kaos, celana pendek dan juga sandal jepit kan. Kayak saya. Nah ini orang ultra kaya ini kayak gini contohnya. Pajak saya udah bayar. Saya sendiri gini, saya sendiri pernah secara tidak langsung tertipu ya. Ini saya sharing sedikit dengan seseorang ya. Jadi dia sebenarnya salah seorang tetangga dulu ketika saya tinggal di sebuah apartemen. Sudah lama nggak ketemu sama ibu ini gitu kan. Suatu hari nggak sengaja ketemu di mall gitu kan, papasan. Terus dia tuh pakai tas branded yang ya benar, tas kremes itu. Kemudian jamnya yang itu deh. Yang mana? Yang Rolex gitu kan. Waduh, disebutin langsung. Terus pakai perhiasan gitu kan. Kemudian kita kan udah lama nggak ketemu. Kemudian kita ngobrol gitu. Terus dia bilang kayak gini, oh iya, aku sekarang udah pindah, aku udah nggak tinggal di apartemen lagi. Oh iya, tinggal di mana? Saya tinggal di sebuah perumahan di Surabaya Barat. Ya, dia menyebutkan nama sebuah perumahan di blok ini. Wow, itu kan blok yang mahal, yang Golf View itu, yang harganya MM-an gitu kan. Nah, kemudian setelah pertemuan itu, suami saya bilang, wah, si ibu ini kayaknya tambah lama tambah kaya ya, gila. Itu tasnya, jamnya, dia tinggalnya di rumah yang Golf View itu berapa itu? Pasti mahal banget. Terus kemudian dia bilang katanya dia mau buka toko satu lagi yang
toko baru, cabang baru di ini, wow gitu kan, kelihatannya wow gitu. Tapi pada waktu itu kemudian besoknya saya mendapatkan seorang pasien yang mana dia itu depresi gitu, kemudian dia sedih, nangis-nangis, dan bapak ini seorang bapak, dia bilang gini, "Dok, saya sudah 4 bulan saya tidak digaji." Dia bilang gitu. Ini saya mulai tahu nih apa pembicaraannya. Nah, Oke, terus. Terus dia bilang, "Saya sudah 4 bulan Dok, saya nggak digaji, makanya saya sampai stres, saya nggak bisa tidur." Dia bilang gitu kan. Kemudian saya tanya, "Kerja di mana Pak?" Gitu. Kerja di ibu Nah, itu. ternyata dia bilang, "Saya kerja di toko ini." Loh, toko ini kan yang punya ibu ini. Yang makin lama makin kaya kan. Loh, bukannya dia katanya tinggal di perumahan di sini. Loh, itu tuh rumahnya temennya Dok, karena dia sudah nggak punya rumah, jadi dia tinggal di rumahnya temennya. Dia numpang di rumahnya temennya itu. Oh my God, jadi di sana tuh baru saya kayak nyadar, oh ternyata kadang kita manusia tuh memang tanpa kita sadari, kita melihat itu dari Senang tipuan ya memang ya. dari luar gitu loh, Iya, dari iya. luar. Meskipun misalnya kayak ibu itu dia tidak secara khusus mengambil keuntungan tertentu dari saya atau apa kan enggak, cuman secara tidak langsung memang kita itu melihat dari penampilan. Nah ini yang hati-hati karena secara tidak langsung itu bisa menipu. Bisa menipu. Oke, menipu dalam arti ini Anda nggak merasa ditipu yang rugi secara material atau gimana ya? Tapi mungkin di luar sana nggak tahu juga gitu. Bisa juga dia juga merugikan secara material dengan penampilan yang menipu seperti itu gitu. Benar, mungkin bukan Iya kan? saya korbannya, tapi Nah. misalnya kan Ya dalam hal misalnya ini kan, karyawannya. ya, karyawannya Nah. yang bosnya bisa pakai tas branded kayak begitu, tapi karyawannya Sekalinya sampai berobat. 4 bulan nggak digaji kayak gitu kan, contohnya itu kan juga merugikan. Nah di sanalah kita perlu melihat bahwa sebenarnya nggak perlu lah kita tuh menampilkan yang wow gitu ya di depan banyak orang hanya untuk bisa menaikkan prestis, menaikkan citra diri kita, karena sebenarnya kita harus ingat bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh materi. Tapi masalahnya kan masyarakat yang menyeret pemikiran seperti itu, Dok. Bener. Kita ke showroom misalnya mobil mewah, kalau saya pakai begini ya nggak dianggap, Dok. Coba saya pinjem jasnya Abi ini yang rapi ya kan. Langsung disambut-sambut ini Pak modelnya. Kan repot masyarakat yang menggiring seperti itu loh. Memang benar. Nah jadi artinya kalau masyarakat ini tidak menggiring ke sebuah pemikiran yang sehat, harusnya citra diri seseorang dibangun lewat apa kalau begitu? Kalau bukan lewat aksesoris, atribut yang kita pakai. Sebenarnya apakah salah? Saya tidak pernah bilang bahwa atribut memakai pakaian yang bagus itu salah loh. Enggak loh. Misalnya kayak contohnya sekarang Mas Abi nih dia lagi pakai jas. Apakah dia salah? Enggak loh. Waktu tadi saya lihat wah ganteng juga nih Mas Abi pakai jas ini kan. Kalah hostnya nih. Mestinya pinjem tuh buat podcast ini. Flexing dong saya. Loh, nah ini yang contoh yang bagus. Penampilan yang menarik tidak harus mahal. Menurut saya ya. Kayak Abi apakah sekarang dia flexing? Menurut saya tidak. Enggak, 600.000 jasnya. Hah? Nah, saya nggak tahu harganya berapa. Ya kan? Kita tuh menunjukkan penampilan yang rapi, bersih, cantik, menarik itu tidak harus mahal. Tetapi kita harus menghargai diri kita. Tapi bagaimana? Nah itu pertanyaan saya, bagaimana kita menghargai diri kita itu lewat cara apa? Harusnya kan dokter memberikan satu satu guidance gitu bahwa harga dirimu itu tergantung dari apa gitu. Harga diri banyak ya. Tapi misalnya kita ngomong tentang pertama dulu penampilan. Sebenarnya penampilan itu juga suatu bentuk bahwa kita menghargai diri kita loh. Saya setuju dengan itu. Tetapi kita tidak perlu memamerkan sesuatu secara berlebihan hanya untuk mendapatkan apresiasi bahwa diri kita wow lebih dibandingkan orang lain. Itu nggak perlu. Jadi Tetapi kalau kita menampilkan pakaian yang bersih, cantik, rapi, menarik, misalnya kita ke pesta, kita pakai jas, apakah itu salah? Enggak. Kalau Anda ke pesta, Anda pakai sandal jepit, justru itu salah dengan alasan bahwa, oh aku punya self-esteem. Gangguan jiwa itu nampaknya itu justru tidak tepat loh ya. Karena justru kita menghargai diri kita dan kita menghargai tuan rumah, menghargai pemilik pesta, makanya kita memakai pakaian yang baik. Contohnya kan ada di Alkitab sendiri kan juga ada. Kenapa kok Anda tidak memakai pakaian pesta? Karena itu bentuk bahwa kita menghargai. Jadi penampilan kita tetap harus terjaga rapi, tapi tidak perlu berlebihan dan tidak perlu sampai Anda itu besar pasak daripada tiang. Kan ada tuh ya, yang orang-orang itu yang kebalik. Nah ini yang kembali lagi
kita perlu tahu yang hierarki kebutuhan manusia menurut Maslow itu. Mungkin dulu pernah saya bahas, tapi sedikit saya bahas lagi bahwa seperti piramida kebutuhan manusia, yang paling bawah itu harus terpenuhi dulu, baru yang atas. Yang bawah itu apa? Kebutuhan fisik, misalnya makanan, pakaian, tempat tinggal, seks, itu kebutuhan fisik. Ya. Yang penting cukup. Ya. Jangan sampai kebalik. Nah, kebaliknya apa nih? Nanti saya jelaskan. Jadi kebutuhan fisik. Setelah kebutuhan fisik naik lagi adalah kebutuhan rasa aman. Setelah kebutuhan rasa aman naik lagi adalah kebutuhan cinta. Setelah kebutuhan cinta naik lagi adalah kebutuhan akan respect atau dihargai. Dan yang paling terakhir, the top of the pyramid, paling atas dari piramid itu adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu maksudnya apa? Ketika kita mendapatkan hal-hal yang terbaik di dalam hidup kita. Misalnya kita bisa pakai barang branded, kita bisa jalan-jalan ke luar negeri, kita bisa pakai perhiasan, itu termasuk di dalam aktualisasi diri. Kita bisa beli iPhone terbaru, itu aktualisasi diri, tapi itu tidak wajib dan itu paling di atas. Yang menjadi problem orang-orang yang flexing itu adalah ketika piramidanya itu terbalik, dijungkir sama dia ya. Benar. Aktualisasi dirinya yang kelihatannya wow, dia pakai barangnya branded semua, padahal hutangnya di mana-mana. Nah, bagaimana kalau memang piramida itu dibalik, jadi begini, kerucutnya di bawah, dia aktualisasi dirinya itu yang diutamakan demi untuk mendapatkan yang di atas ini, demi dapat supaya kebutuhan mendasarnya dia biar bisa makan. Benar. Iya kan? Gimana kalau terbalik kayak begitu? Justru itulah yang menurut saya sebenarnya ada masalah ya di situ. Ada problem dan tidak tepat. Berarti sebenarnya dia merasa tidak percaya dengan dirinya. Ya, jadi kembali lagi tadi. Bagaimana cara kita menghargai diri kita? Yang pertama kan dari penampilan ya. Yang kedua adalah lewat intelektual kita. Catat ya, penampilan Anda mesti rapi, nggak harus mahal. Saya rapi, bersih kayak Mark Zuckerberg katanya. Dan juga yang kedua, tadi apa Dok? Intelektual, harus punya otak. Benar. Kalau Anda ingin dihargai orang, jangan sampai Anda cantik, ganteng, tapi diajak ngomong nggak nyambung, tulalit, nggak ngerti update terbaru, ya kan? Nggak mungkin. Jadi intelektual Anda harus update terus. Jangan update itu leher ke bawah, pakaiannya bling-bling, luar biasa, tapi otaknya kosong, ya kan? Jadi intelektualnya juga harus terisi, mau belajar, gitu. Kemudian yang ketiga adalah sosialisasi. Sosialisasi ini artinya Anda bisa bergaul. Jadi harga diri Anda itu bisa terbentuk lewat kalau Anda punya sahabat banyak yang bisa menerima keberadaan Anda, bisa saling mengambil manfaat dari pertemanan itu, gitu maksudnya Dok? Benar. Benar. Bukan mengambil manfaat ya, tapi ya mungkin saling lah maksudnya ya. Take and give-nya itu mulai jalan kan? Iya. Tetapi memang ada yang bilang bahwa kita itu adalah rata-rata dari orang terdekat kita. Maksudnya? Jadi bagaimana sifat orang-orang terdekat kita, penghasilannya dia berapa, itu secara tidak langsung akan menentukan kita berada di mana. Oh iya sih. Coba. Ya, betul. Coba dilihat. Teman terdekatmu siapa kira-kira? Dr. Anda Aimee. berada di rata-rata. Dr. Aimee. Makanya menuntut saya harus begini. Supaya gak jomplang ya kan. Iya. Kemudian self-esteem yang lainnya, jadi tadi selain penampilan, kemudian otak, kemudian sosialisasi ya, atau relation Anda ya. Yang kemudian yang self-esteem yang paling penting juga adalah keindahan inner beauty hatimu. Meskipun cowok, iyalah. Beauty ya. Iyalah. Beauty-nya seorang cowok dari apa? Bagaimana dia memperlakukan sesamanya. Wuss. Karena seringkali kita itu cuma memperlakukan baik kepada orang yang lebih daripada kita. Ya, itu budaya orang flexing ya. Itu kalau sama orang yang lebih wow di atasnya dia. Dia bakal sedih kok dahulu. Enggak, Pak. Gitu ya. Biasanya begitu. Tetapi kepada orang yang lebih rendah daripada dia, mungkin dia bisa membentak-bentak dan berlaku kasar. Jadi bagaimana kita tahu orang itu aslinya? Jangan lihat dia kalau lagi bersama dengan orang-orang yang top yang tampil di sosial media. Tapi lihatlah bagaimana dia memperlakukan orang terdekatnya, memperlakukan istrinya, memperlakukan anak-anaknya, memperlakukan suaminya, memperlakukan karyawannya. Itu adalah dia yang sesungguhnya. Setuju untuk hal ini ya. Lihatlah lingkungan terdekat saya ya. Saya tidak pernah flexing dengan di sosial media saya terus tampil dengan siapa gitu yang top-top, nggak pernah. Dengan Dr. Aimee cuma sekali.
Buat apa gitu, maksud saya pencitraan dengan orang-orang terkenal gitu, saya pansos ya saya. Ada yang lucu aku. Apa itu? Sorry kepotong. Aku ada yang lucu, aku pernah baca sebuah quotes di Instagram. Dia tulisannya kayak gini. Gimana? Aku nggak pernah pamer tentang kekayaan. Aku nggak pernah pamer tentang uang. Karena memang aku nggak punya uang. jadi apa yang mau dipamerin? Lucu ya, tapi beda kan kalau misalnya isi Instagram saya postingannya uangnya banyak tapi aku tidak pernah pamer kekayaan, gitu gimana coba? Itu apa namanya? Itu. Merendah di atas bukit itu Nah. namanya. Terus ternyata flexing itu juga ada hubungannya sama kepribadian loh kok sebenarnya. Apa ganda gitu? Bukan. Tapi apa? Kalau menurut ilmu psikiatri, orang-orang yang memiliki kecenderungan untuk flexing, memamerkan kekayaan secara berlebihan, biasanya dia memiliki kecenderungan berada di dalam kategori kepribadian cluster B. Cluster B itu Ingetin dong cirinya cluster apa? B itu apa? Ya, nah cluster B itu cluster perumahan, bukan cluster perumahan. Jadi cluster B itu cirinya adalah dia memiliki banyak teman, pandai bergaul, kadang emosional, dan dia saya suka banget. menjadi perhatian. Saya banget. Oke. Jadi cluster B itu yang menjadi kepribadian cluster B ada beberapa. Contohnya kepribadian narsistik, kepribadian histrionik, dan juga kepribadian borderline, dan juga kepribadian psikopat atau antisosial. Nah, kecenderungannya dari keempat ini, Narsisnya ya. terutama yang narsis dan psikopat, ya, sama histrionik, yang tiga ini memiliki kecenderungan paling besar untuk flexing. Makanya ya sekarang tuh ada fenomena orang flexing, memamerkan kekayaan demi meraup keuntungan. Misalnya dia kan bikin apa usaha dan orang kan percaya, orang kaya nih, ya udah saya investkan duit ke dia gitu ya. Tapi akhirnya kemudian kan dia ngilang gitu dan dia nggak merasa bersalah kayak gitu ya. Psikopat juga loh kayak gitu ya. Benar, kalau dia nggak merasa bersalah, berarti dia masuk kategori yang psikopat. Jadi kalau orang yang psikopat itu biasanya dia memiliki kecenderungan bahwa dia tidak ada rasa bersalah, tidak ada empati ketika dia melakukan suatu kesalahan, lihat lawannya menderita, dia nggak ada empati, oh ya kasihan ya, nggak ada kayak gitu. Kemudian dia bisa memutarbalikkan fakta, memanipulasi data, gaslighting, dan juga dia ada superficial charming. Nah ini yang dicari dari orang-orang yang psikopat, karena superficial charmingnya dia itu dengan cara bluffing, ngomong besar, dan juga flexing itu tadi. Flexingnya tadi memamerkan kekayaan, tapi biasanya juga ada bluffing, ngomongnya besar. Wah, aku ini punya pekerjaan di sini, gini, padahal nggak ada semua. Aku ini kenal sama ini, padahal yang nggak ada. Itu bluffing gitu ya. Itu namanya bluffing, jadi omong besar. Ada pathological liar juga biasanya. Tapi bukan Sering cuma sekedar berbohong. ngomong, kadang-kadang dibuktiin loh dia foto dengan siapa gitu. Loh iya, padahal cuma mungkin sekedar foto. Loh iya, padahal mungkin cuma sekedar foto. Saya nih gimana ya? Kalau musuh orang seperti ini, apa sih yang dicari gitu loh maksud saya itu. Penerimaan ya intinya ya mungkin ya. Iya, lebih ke arah pengagungan ya. Makanya itu ada hubungannya juga sama narsistik ya. Orang dengan kepribadian narsistik biasanya kan dia ingin dipuji-puji sama orang, ingin dicintai, dipuja. Kan narsistik diambil dari kata dewa narsisus yang jatuh cinta kepada bayangannya sendiri kan. Sehingga dia melihat bahwa dirinya itu superior, grander, besar gitu. Sehingga dia kepingin orang juga melihat dia superior, dan dia menunjukkan rasa superioritasnya itu dengan cara ya flexing itu Oke, tadi. yang terakhir sekarang misalnya nggak ada sih saya rasa orang yang merasa dirinya flexing itu nggak ada sih. Tapi entah mungkin, iya bener ya kayak gitu ya. Ada ya orang yang merasa kalau dia flexing. Saya rasa kok enggak ya. Atau dia sadar bahwa dia flexing. Nah, Ini repot ya jawabnya ya. ini mungkin karena batasan tiap orang kan berbeda ya. Beda. Sebenarnya apa yang gini loh, apakah itu salah ya? Kembali lagi ke piramida tadi. Kalau memang itu aktualisasi diri dia, apakah itu salah? Menurut saya enggak loh. Betul. Misalnya kayak kalau memang kaya ya iya, ya nggak mau apa-apa gimana gitu. masa kita menggugatnya gitu problemnya kalau piramidanya terbalik, Betul, sebenarnya hutangnya di betul. mana-mana tapi gayanya udah selangit. Iya. Besar pasak daripada tiang Betul. gitu. Utangnya itu untuk nutupi gaya hidupnya itu Nah, yang itu terlalu yang glamor. problem. Itu yang problem. Oke. Jadi kalau memang orangnya kaya, dia mau tampil, apakah itu salah? Menurut saya Ya ya enggak. Kita juga nggak boleh menghakimi. Saya nggak mau menjadi netizen yang maha benar gitu loh. Maksudnya dalam arti, oh ya itu salah, padahal memang dia kaya ya. Kenapa enggak? Itu uang-uangnya dia kok, terserah dia kan, dia mau pakai gimana. Tapi yang dipersoalkan orang ngapain dipertontonkan di keadaan masyarakat ekonomi yang semakin susah. Itu melukai hati gitu loh katanya, Dok.
Nah, kembali lagi makanya tujuannya dia mempertontonkan apa? Kalau dia hanya untuk sharing bahwa oh ini loh momen bahagiaku, dia tidak ada intensi untuk flexing, kita juga jangan Menghakimi, dengan gampang menghakimi ya menurut saya ya. Karena kebahagiaan tiap orang kan berbeda. Misalnya kayak aku ya, aku masak aja aku happy, aku kayak Gideon masak aja happy, dia posting di internet gitu saya kan. trauma, saya nggak pernah masak lagi karena selalu dinyinyiri sama dokter Aime. Kayak aku makan di restoran, aku happy, aku udah foto. Nanti orang bilang flexing, oh pamer ya makan di restoran aja pamer. Padahal mungkin bukan itu, ya ini cuma sharing momen kebahagiaanku aja. Jangan terlalu banyak menghakimi, terlalu sedikit-sedikit ngomong flexing gitu ya. Mentang-mentang sekarang lagi heboh flexing gitu. Jangan lah ya. Tapi intinya gini, kalau saya misalnya ada indikasi ke arah flexing. Saya dengan sadar diri saya flexing dan saya kemudian datang berkonseling dengan dokter Aime, apa yang Anda lakukan pada saya treatmentnya? Sebenarnya kalau orangnya memang kepribadiannya narsistik atau histrionik atau tadi yang psikopat, itu kan namanya kepribadian ya. Kepribadian itu kan sebenarnya terbentuk dari kebiasaan. Kebiasaan itu terbentuk dari cara penyelesaian masalah yang berulang-ulang, ya kan. Jadi kalau mau mengubah supaya dia nggak flexing gimana? Dari cara penyelesaian masalahnya dia, paradigmanya dia dulu yang harus diubah, bahwa yaitu tadi nilai dirinya dia nggak tergantung hanya dari penampilan luar, bahwa sebenarnya kayak biasa pun orang bisa kok menghargaimu, asal ya bukan berarti pamer yang sampai ngeliat berlian gitu enggak ya, tapi tunjukkan bahwa engkau menghargai dirimu dengan cara penampilan yang bersih, menarik. Iya, kembali ke tadi caranya dokter Aime bahwa harga diri kita ditentukan. Orang akan menghargai kok kalau misalnya penampilan kita ini bersih, rapi, nggak harus mahal. Orang tuh akan menghargai penampilan kita kalau ternyata pemikiran kita itu oke ya, ada isinya, ada bobotnya gitu ya. Dan orang akan dihargai kok kalau kita itu punya relasi yang baik gitu ya, di antara komunitas kita itu bisa berbagi satu dengan yang lain. Orang kan hormat, respect gitu ya. Benar. Tetapi ya ada fenomena yang unik yang saya lihat ya. Apalagi? Budaya flexing lebih banyak terjadi di Asia. Beneran saya nggak bohong, bener ini. Jadi orang Asia ini seneng ditipu rupanya. Iya, kalau Anda lihat ya orang-orang yang Asia, negara Indonesia, negara betul. Thailand, Cina ya, itu melihat benda bermerek itu sebagai sesuatu hal yang wow. Makanya kalau orang berlibur ke Paris, ke Eropa gitu, yang memenuhi tempat-tempat barang branded itu kebanyakan orang Asia, dari Cina, dari Indonesia, Thailand. Orang-orang kaya jangan tersinggung ya dengan omongannya Dr. Aime. Beneran, bener saya nggak bohong. Tetapi saya juga belajar suatu hal ketika saya ke Amerika dulu. Kenapa? Saya kan dulu pernah sekolah 1 tahun di Amerika kan. Flexing. Oke. Ini bukan flexing. Aku cuma share, justru di sana itu saya belajar bahwa di Amerika itu nggak flexing. Saya masih ingat pada waktu itu saya masih SMA, teman-teman saya di SMA itu udah pakai handphone, dan saya waktu itu menganggap handphone itu suatu hal yang wow gitu kan. Flexingnya zaman SMA aku tuh ya kalau punya handphone, zaman itu masih Nokia 90-an ya tahu. Ya ampun, itu tahun berapa dok? Nah ya itu kan. Tapi waktu saya sekolah di Amerika. Oke. Terus kenapa di Amerika? Nggak ada teman saya di SMA itu yang pakai handphone. Ketika saya tanya kenapa kok nggak pakai handphone? Ya what for gitu. Ya dia bilang I don't need one. Nah itu. What for? Dan mereka kesana mereka ke sekolah pakai bis, jalan kaki, naik sepeda ontel. Beda sama di Indonesia yang malu lah kalau naik angkutan umum atau naik apa, mereka merasa malu. Itu budaya itu lebih banyak di Indonesia, di negara Asia. Kalau di luar negeri orang nggak ngelihat status, nggak ngelihat kekayaan, tetapi yang dilihat apakah kau memiliki value, apakah kau memiliki visi, bagaimana kamu memperlakukan orang sekitarmu. Itu yang sangat penting kalau di negara Western. Yuk kita pindah ke Western aja deh. Aduh, saya bisa tahu ternyata sekarang memang kayak barang-barang branded yang ala-ala gitu ya, termasuk kremes tadi itu dan lain sebagainya, itu made in China. Kok made in China? Lah iya kan, KW-nya kan biasanya dari situ. Oh kalau KW-nya iya. Nggak ada loh. Orang-orang Western bikin KW gitu jarang. Iya. Ya kan ada ini maksudnya membuat pernyataan Anda bahwa flexing itu lebih banyak dialami oleh orang Asia, pelaku-pelakunya. Kenapa kok ada barang KW? Karena mereka yang bikin juga orang Asia. Benar, karena mereka kepingin kelihatan wow,
meskipun duitnya lagi untuk memenuhi cekak. kebutuhannya Bener. itu. Oke. Ya inilah ya flexing. Coba untuk penutup kita flexing ya. Kita tampil kan tampil di lumayan kan ini podcast ruangannya mewah ya. Kita pernah tampil di sini. Kita flexing aja dulu ya. Makasih Dok udah ngasih pencerahan tentang flexing hari ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di Buat Apa Susah bersama saya Gideon Yustianto dan Dr. Aimee Nugroho ya. Psikiater di National Hospital yang ada di Surabaya. Bye. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater Buat Apa Susah. Bahtera Yuda 96.4 FM.